Selamat malam Bapak John Globa GFC dan selamat kembali di info kejadian Kota Merauke. Nah Bapak, saat ini kita di tahun kedua sudah terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Dan seperti kita tahu berdasarkan Undang-Undang tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4, saya ingin tahu sebagai tokoh masyarakat di Papua Selatan seperti apa Bapak John menyikapinya. Silahkan. Saudara-saudari di seluruh persada tanah Papua Selatan, saat ini saya sedang berada di Ibu Negeri Papua Selatan Raya di Merauke. Ada hal mendasar yang mau saya komunikasikan supaya tidak dihinggap oleh rasa lupa. Oleh karena itu kita mengambil kesempatan pada hari ini, Selasa 23 Juli 2024, 2 tahun lalu, peristiwa bersejarah terjadi di Republik Indonesia, di mana pemerintah Republik Indonesia menambah 4 daerah otonom di tanah Papua. Salah satu daerah otonom baru yang dibentuk itu adalah Provinsi Papua Selatan. Karena dasar konstitusi negara yang diatur di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang dibentuk dengan undang-undang. Dengan dasar itulah pemerintah telah membentuk 4 daerah otonom baru di tanah Papua. Dan kita bersyukur kami pun juga mendapat berkat Tuhan, anugerah Allah untuk memiliki provinsi mandiri, Provinsi Otonom Papua Selatan. Supaya memiliki satu kejelasan yuridis bagi masyarakat, yaitu satu kejelasan hukum, bahwa sesungguhnya kan kita ini dibentuk oleh negara Republik Indonesia. Setelah kita berjuang kurang lebih 20 tahun tanpa mengenal lelah. Yang ini sudah dirahmati Tuhan melalui pemerintah Republik Indonesia. Dan provinsi ini adalah rahmat Allah di atas tanah beranugerah yang kamu miliki, yang luasnya 119.749 km persegi di atas landasan tanah kemuliaan Allah. Provinsi ini didirikan. Dalam prosesnya, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022, itu tanggal 25 Juli 2022. Dan tanggal itu menjadi tanggal bersejarah lahirnya satu daerah otonom baru dengan nomor akta pendirian nomor 14 tahun 2022. Kalau sekarang kita sudah berada 2 hari lagi akan tiba di tanggal 25, berarti kita akan merayakan hari jadi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan tanggal 25 Juli 2022. 2 tahun sudah usia kelahiran Provinsi Papua Selatan. Jadi kita akan merayakan hari jadi Provinsi Kebanggaan kita tanggal 25 Juli 2022. Hari jadinya, dan kita sudah 2 tahun berjalan, sehingga ini merupakan tahun kedua
hari jadi provinsi kebanggaan itu. Secara yuridis formal dari sistem ketatanegaraan saya ingin menjelaskan itu. Kalau Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022 tanggal 25 Juli, berarti tanggal itulah menjadi tanggal yang memiliki akte kelahiran dengan nomor 14 tahun 2002. Secara legal, akte pendirian itu supaya sah berlaku dicatat di lembaran negara tahun 2022 nomor 157. Jumlahnya itu ada 15 halaman. Lalu kemudian diundangkan dalam tambahan lembaran negara nomor 6803 sebanyak 5 halaman. Dan undang-undang itu setelah ditetapkan tanggal 25 Juli 2022, diundangkan di dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang nomornya sudah saya sebutkan tadi. Untuk jelasnya saya ulangi lagi. Lembaran negara tahun 2022 nomor 157 dan tambahan lembaran negara nomor 6803. Setelah diundangkan, dia berlaku secara sah tanggal 25 Juli 2022. Jadi dari tatanan sistem ketatanegaraan dapat dipastikan bahwa hari jadi Provinsi Papua Selatan adalah tanggal 25 Juli 2022. Dan sekarang sudah berusia berjalan 2 tahun yang 2 hari lagi kita akan rayakan di Tanah Perjuangan Sekretariat Bersama Perjuangan Provinsi Papua Selatan. Dan ini akan menjadi tanah bersejarah, pusat pergerakan masyarakat pejuang Papua Selatan memiliki provinsi baru di sini. Jadi oleh karena itu, ini menjadi undangan terbuka untuk kamu semua melalui acara malam hari ini. Saya selaku tokoh pejuang yang mengajak semua bersatu. Mari kita mensyukuri nikmat keberhasilan kita yang sudah kita dapatkan itu. Untuk hadir pada perayaan hari jadi kedua tanggal 25 Juli 2024 di sekretariat ini. Ini adalah latar belakang bangunan panjang yang ini akan menjadi pusat layanan. Di sini juga kita akan dirikan klinik untuk menyediakan berbagai vitamin pelayanan masyarakat. Dan di sini ada pelayanan untuk menentukan standar kualitas gizi masyarakat yang mengalami masalah gizi. Dan ini akan menjadi sejarah pertama provinsi ini melayani masyarakatnya, supaya provinsi ini jangan dihuni oleh orang-orang yang bergizi buruk. Tetapi kita mau upayakan supaya yang akan menghuni tanah Papua Selatan adalah orang-orang sehat yang tidak punya persoalan gizi. Dengan sumber anugerah Allah, anugerah darat dan anugerah laut yang kita miliki, kita akan gunakan untuk menyiapkan makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia asal Papua Selatan, supaya kelak tidak menjadi persoalan gizi buruk bagi masyarakat kita di tanah ini. Negeri ini didirikan, dianugerahkan bukan untuk dihuni oleh masyarakat kurang gizi, tapi dianugerahkan Tuhan supaya negeri Papua Selatan Raya dihuni oleh masyarakat yang penuh gizinya dan sehat, sehingga berkekuatan untuk membangun negerinya
menjadi negeri jaya di gerbang depan matahari terbit. Juga supaya masyarakat hadir, akan ada misa pengucapan syukur di tempat ini, dan kamu tidak usah khawatir. Setelah itu ada apa, kita akan siapkan makanan, kamu boleh menikmati syukur itu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk bersatu bersama-sama. Undangan terbuka untuk masyarakat pejuang Papua Selatan, baik itu masyarakat asli maupun masyarakat Nusantara yang sedang berteduh di tanah kedamaian Papua Selatan, untuk sama-sama datang menikmati sukacita syukuran hari jadi kedua Provinsi Papua Selatan. Tidak usah takut kamu tidak makan di tempat ini. Saya akan siapkan makanan bergizi untuk kamu orang semua sebagai bukti bahwa ada tokoh yang memperhatikan gizi masyarakatnya. Baik, mengisi 2 tahun terbentuknya Papua Selatan, selain dengan sudah memberikan undangan terbuka ya Bapak, besok masyarakat diundang untuk ikut merayakan di Sekretariat Jalan Ahmad Yani. Selain itu juga salah satunya dengan memastikan kesehatan para penerus tanah Marin ini ataupun tanah Papua Selatan. Saya ingin tahu apa yang kemudian juga menjadi rencana seorang Bapak John Gluma GFC ke depannya dalam memberikan ruang bukan hanya kepada yang saat ini seperti anak-anak yang mengalami stunting atau gizi buruk Bapak, tetapi kepada para pemuda dan juga para orang tuanya untuk bisa ikut berkembang dan juga bisa berinvestasi di tanahnya sendiri. Saudara, selain berbagai rahmat yang kita sudah nikmati, di tahun ini ada sebuah rencana besar, rencana strategis nasional, di mana Papua Selatan akan menjadi pusat penyediaan pangan bagi masyarakat bangsa, termasuk kami yang ada di sini. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat semua bahwa pelajaran pertama, pelajaran lalu yang sudah terjadi di mana masyarakat jadi penonton, kali ini tidak. Kita akan mendesain sebuah konsep investasi. Dan konsep itu akan landasannya kita basiskan pada pemuda, sehingga kita akan bentuk ya pemuda pelopor mitra investasi Provinsi Papua Selatan yang akan bekerja sama dengan seluruh investor. Jadi yang kemarin itu adalah pelajaran. Dari pelajaran itu kita memetik untuk membuat satu terobosan program kemitraan di mana kita akan siapkan pemuda pelopor mitra investasi di tanah ini supaya kita bisa maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara di atas tanah rahmati ini, supaya jangan ada yang tertinggal lalu ada kelompok tertentu yang maju di atas tanah berahmat ini, sehingga rahmatnya tidak dinikmati oleh mereka yang sesungguhnya harus menerima penikmat dari rahmat Allah itu. Oleh karena itu kita melakukan sebuah koreksi dengan sebuah konsep, yaitu menyiapkan pemuda pelopor mitra investasi, dan inilah yang akan menjadi konsep tawaran terhadap berbagai saudara mitra yang mau datang berinvestasi di tanah kemurahan rahmati ini. Ini sebuah konsep yang kita akan buat bersama supaya ini menjadi satu program kemitraan. Kata bahasa bijak bilang itu program simbiose mutualistis, yaitu program bersama di mana 2 pihak atau 3 pihak yang bekerja itu maju, bertumbuh dan berkembang bersama di dalam konsep terpadu itu. Jadi ini juga bagian yang nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari jadi kedua Provinsi Papua Selatan. Sehingga tidak ada lagi biar tekor asal kesor. Ya, tapi kita tidak akan bekerja dengan konsep seperti itu. Konsep itu hanya menjadi peringatan.
tetapi mari kita koreksi bersama pola investasi ke depan, di mana kita akan bekerja bersama-sama, mencurahkan seluruh energi kemitraan itu bersama-sama untuk membangun sebuah provinsi Papua Selatan, provinsi persemakmuran bagi seluruh kaum yang hidup bersama-sama di tanah rahmati, di mana kita berpijak kepada kebijakan matahari, satu terang sinarnya untuk semua, dan satu bumi menumbuhkan seluruh makhluk hidup, sehingga tidak ada yang hidup merana di atas tanah rahmat ini, tetapi kita hidup bersama, bersuka cita bersama, senyum bersama, supaya kita menjadi masyarakat yang hidup selaras bersama, harmoni di istana damai, istana sukacita, istana keadilan bagi seluruh masyarakat kita di tanah ini. Bagaimana kemudian Bapak John akan memastikan dapat menggandeng para pemuda ini bukan hanya di Tanah Marin, di Tanah Merauke, tetapi juga di 3 kabupaten lainnya sehingga bisa dapat tergabung di dalam pemuda investasi ini? Jadi proses yang kita sudah lalui, saudara sekalian, kita mulai inilah ada titik berat. Ini kota Merauke, Kabupaten Merauke, ada titik gerak pertama dimulai semua sulur yang menjalar sampai ke Bovendigul, sampai ke Mapi, sampai ke Asmat, itu ditanam di titik tumbuh di tanah Marin ini. Dari sini kita berarak, sehingga dengan satu tokoh sentral yang berpikir di mana kita meskipun berbasis pada berapa kabupaten atau nanti akan muncul lagi kabupaten yang masih menjadi utang kita bersama, yaitu Kota Merauke, Kabupaten Muyu, Kabupaten Digul Muara dan Admi Korbay, atau ada usulan lain dari masyarakat supaya kita bisa mengelola dusun ini bersama-sama dan anak-anak dusun yang bijaksana. Dan itu harapan saya bahwa besok putra mahkota dari 6 pewaris tanah ulayat harus tampil sebagai pemandu gerak perubahan di tanah rahmati yang kita sudah gabungkan menjadi satu provinsi kebanggaan kita, yaitu Provinsi Papua Selatan. Dan sejarah ini harus dimulai dengan sejarah anak sulung. Itu harapan saya selaku tokoh yang sudah berjuang mengajak semua untuk kita berarak dari satu titik menuju titik terjauh dari harapan kita, yaitu jadikan tempat ini provinsi persemakmuran di mana kita semua maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara tanpa ada yang tertinggal dan ditinggal. Dan ini tergantung dari pemimpin yang bercermin seperti matahari, satu terang sinarnya menyinari semua. Pemimpin yang berakhlak seperti tanah ini, dia tidak milik kasih tapi dia tumbuhkan semua. Bahkan rumput berduri pun juga ditumbuh sama subur dengan rumput-rumput yang lain. Jadi itu harapan saya, sama dengan lautan yang juga menghidupi banyak jenis ikan, dan sama juga dengan kali dan sungai yang ada di tempat ini. Sama juga dengan angin yang menghembuskan hati mereka yang sedang kepanasan sehingga disejukkan oleh angin yang bersumber dari tokoh-tokoh penyejuk yang ada dan memandu masyarakat yang berbeda ini, yang sedang berpengharapan lama supaya tidak ada yang terabaikan, tidak ada yang tertinggal. Mereka tidak menikmati gunung janji, tetapi mereka menikmati gunung bukti yang nyata bagi semua masyarakat. Baik, terakhir Bapak, karena besok sudah ada rangkaian acara yang disiapkan oleh Bapak John Global BFC yang juga sebagai seorang yang melopori terbentuknya Provinsi Papua Selatan, ajakan untuk
semua masyarakat boleh hadir di sini Bapak, dan apa saja yang kemudian disediakan untuk masyarakat di Tanah Penuh Berkat ini? Saudara, hati saya untuk kamu semua. Hati saya kecil, tapi hati itu saya berikan untuk kamu semua. Oleh karena itu, saya mengajak kamu semua untuk datang bersuka cita, menikmati hasil perjuangan kamu semua yang sudah jadi provinsi ini. Walaupun tahun pertama sampai memasuki tahun kedua kamu kecewa, tetapi saya berharap bahwa proses di mana 80-20 itu terabaikan. Kita harus dudukan piramide di mana orang yang sudah menyumbangkan haknya sebagai tanah ulayat itu menjadi provinsi, itu kita balikan piramide ini menjadi piramide terbalik. Yang punya negeri harus menikmati hasil dari kerelaannya itu. Kami tidak pernah mengusik siapapun, tetapi kita hanya mengajak, marilah bersadar diri untuk menghormati kemuliaan anugerah Allah yang telah diberikan kepada mereka. Seperti kata firman Amos 9:15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan itu adalah firman mendasar bahwa yang tanam bukan ditempatkan. Tuhan tidak pernah menggunakan kata ditempatkan, tapi Tuhan menggunakan kata menanam. Lalu yang kedua, soal kepemimpinan, Tuhan juga sudah menandaskan di Yosua 1:6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan aja bersumpah sama nenek moyang untuk tanah ini diberikan kepada turunannya, termasuk sekarang ini. Dan Tuhan juga sudah berjanji di kitab Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Wahai sahabatku, kamulah kepala. Jangan bertukar kepala menjadi ekor. Jadilah kepala sesuai dengan penggarisan firman Tuhan. Itu harapan saya, dan kita berpegang teguh kepada firman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan ada peringatan keras yang Tuhan juga sampaikan dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Tapi itulah firman penggarisan peringatan bagi kita pewaris tanah ini dari 6 suku. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu itu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ingat itu, jangan menyesal, karena Tuhan sudah mengatur dari hulu ke hilir. Terakhir dia kunci dengan peringatan, dan peganglah peringatan itu. Kamu bukan orang yang disepelekan oleh Tuhan, tapi Tuhan memuliakan kamu sebagai orang terdepan yang menikmati matahari terlebih dulu di Indonesia Raya ini. Berarti Tuhan punya maksud, dan jangan sia-siakan hakikat daripada kehendak Tuhan itu. Jadi kamu harus sadar itu. Kamulah pewaris. Oleh karena itu, tetaplah jadi kepala, jangan jadi ekor. Ya, itu catatan keras yang saya lanjutkan dari firman Tuhan untuk kita semua yang sedang berusaha mencari apapun dengan menggusur para pihak ini. Tetapi biarlah mereka jadi yang terdepan. Toh kita tetap bersama-sama hidup di tanah ini dengan mengedepankan dasar firman Tuhan, mengedepankan dasar hukum adat, dan mengedepankan dasar konstitusi negara Republik Indonesia
yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai kepada peraturan-peraturan pelaksanaannya. Baca peraturan itu, terakhir kita kunci di PKPU nomor 8 tahun 2024. Pas ada di dua pasal itu, baca baik-baik supaya sadarlah, barang siapa yang mendengar, barang siapa yang bertelinga mendengar dan tekun melaksanakan, akan dimuliakan Tuhan, karena telinga anugerah Allah dipakai dan dilaksanakan seperti kehendak Tuhan itu. Saya kunci dengan ajakan semua, bahwa marilah kita mulai untuk bangun negeri ini dengan landasan komitmen bersama membangun, jangan menggusur siapapun, tapi marilah kita ajak untuk bersama-sama membangun negeri ini dengan mengedepankan apa yang sudah menjadi penggarisan firman Tuhan, hukum adat, dan konstitusi negara. Dengan 3 dasar itu kalau belum cukup, berarti itu sudah keterlaluan. Tetapi kalau dengan 3 dasar itu dicamkan dan dilaksanakan dengan baik, berbahagialah negeri ini, sehingga kita tidak saling menyerang satu sama lain. Itu harapan saya sebagai tokoh pejuang. Saya sampaikan hal ini. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf kalau ungkapan saya kemudian akan terasa seakan-akan kita menggusur siapapun. Terima kasih. Malam baik dari Tanah Perjuangan Provinsi Papua Selatan kepada seluruh saudaraku yang sudah berjuang dan belum menikmati. Hari esok adalah waktumu untuk kamu menikmati apa yang sudah kamu berjuangkan, dan buah itu kamu petik dan kamu nikmati buah itu dengan rasa syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak John Gluba Gebse.